Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Jumat 6 Maret tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 21. Yosua pasal 21, demikianlah firman Tuhan, kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun, mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isahar, dari suku Asher, dari suku Naftali dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut. Yang disebutkan namanya di sini, kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun, diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Holon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Dan dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Taanah dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10, dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat.
Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi. Golan, kota perlindungan untuk pembunuh, di Basan, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestra dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isahar, Kishon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Engganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Asher, Misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh, di Galilea, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamotdor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Bezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh, di Gilead, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Heshbon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Pemeliharaan Allah bagi hambanya. Setelah Lewi menjadi suku yang melayani Allah, maka mereka tidak akan mendapat tanah pusaka seperti suku-suku lain. Mereka diberi 48 kota termasuk 6 kota perlindungan untuk tempat tinggal mereka. Saat itu kepala-kepala kaum keluarga Lewi datang menghadap Imam Eleazar dan Yosua untuk meminta kota-kota seperti yang diperintahkan Tuhan. Orang Israel pun memberikan kota-kota milik pusaka mereka serta pengembalaan kepada orang Lewi. Perhatikan bahwa keturunan Imam Harun dan kaum Kehat mendapat 13 kota dari suku Yehuda, Simeon, dan Benyamin. Keturunan Kehat lainnya mendapat 10 kota dari suku Efraim dan setengah Manasye. Kaum Gerson mendapat 13 kota dari Isakar, Asher, Naftali, dan setengah Manasye. Sedangkan keturunan Merari mendapat 12 kota dari Ruben, Gad, dan Zebulun. Kehat, Gerson, dan Merari adalah 3 anak orang Lewi. Sekali lagi, perhatikan bahwa kaum Kehat mendapat paling banyak kota. Hal itu karena Harun berasal dari kaum Kehat.
para imam diberi 13 kota, sedangkan kaum Kehat yang lain 10 kota, sehingga total 23 kota untuk kaum Kehat. Setiap kota diberikan dengan tanah penggembalaan supaya para imam dan Lewi dapat menggembalakan ternak yang diberikan sebagai persepuluhan oleh suku-suku yang lain. Dengan demikian jelas bahwa Allah mengerti akan kebutuhan umatnya dan memberikan pemeliharaan supaya mereka dapat memiliki tempat tinggal di kota-kota mereka sendiri. Kepada imam yang pelayanannya sangat khusus, Allah memberikan pemeliharaan yang khusus. Pemeliharaan Tuhan di sini menunjukkan cara Tuhan memelihara kebutuhan kita hamba-hambanya secara istimewa. Kepada yang diberi tugas yang lebih, Tuhan juga akan memberikan perhatian khusus. Oleh karena itu jangan khawatir jika Tuhan berikan tugas kepada kita yang sepertinya lebih berat daripada tugas orang lain. Karena Tuhan pasti juga memelihara kita secara khusus. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh mengerti dengan benar setiap tugas yang telah Engkau berikan bagi kami. Mampukan kami untuk bertanggung jawab tanpa rasa iri ataupun dendam, ketika tanggung jawab yang kami lakukan lebih banyak daripada yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan tanggung jawab yang Engkau berikan, Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya, sehingga kami boleh melakukan tanggung jawab kami sepenuh hati dan juga sebaik mungkin. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.